51 Faras mengejar Sofika. Sofika memilih untuk menyibukkan diri di resort miliknya. Sementara itu, Faras banyak termenung menyesali keadaan dan kebodohannya. Ditambah lagi merasa sangat terpukul karena Sofika dan Putri adalah orang yang sama. Ali sendiri sibuk dengan pekerjaannya, juga persiapan pernikahan dengan Ririn. Di suatu hari, Ririn menghampiri Arfa yang kebetulan sedang duduk santai sambil menonton video di ponselnya. Sementara, ayah dan ibu Arfa sedang tidak ada di rumah. Saat ini menunjukkan sore sekitar jam 3. "Hai," sapa Ririn. Arfa menoleh. "Ada apa calon kakak ipar?" sahut Arfa dengan pertanyaan. "Boleh aku duduk di sini?" Dengan sopan, Ririn bertanya. "Tentu," jawab Arfa. Dia segera menutup aplikasi video di ponselnya, lalu menyimpannya di atas meja. Arfa menatap Ririn, dia yakin calon kakak iparnya itu ingin mengatakan sesuatu yang serius. Ririn duduk di seberang Arfa. "Apa ada wanita yang sebelumnya Ali suka?" tanya Ririn serius. Uhuk-uhuk, Arfa tersedak ludahnya sendiri. Kemudian dia berdiri. "Aku mau mengambil minum dulu," ujarnya. Yang sebenarnya ingin menghindari pertanyaan Ririn. "Biar aku saja," dan Ririn berdiri, lalu beranjak menuju dapur untuk mengambilkan air putih untuk Arfa. Arfa kembali duduk dengan gelisah. Ririn datang membawa air untuk Arfa, lalu menyodorkannya. "Minumlah," ujarnya. Arfa menerima air dari Ririn, kemudian segera meneguknya sampai tandas. "Siapa wanita itu?" tanya Ririn. "Wanita? Siapa maksudmu?" Isi kepala Arfa mendadak bleng. "Orang yang Ali sukai sebelumnya," sahut Ririn dengan hati berdebar keras. Sebenarnya takut mendengar jawaban dari Arfa. Arfa mengembuskan napas pelan, kemudian mulai menata kata untuk menjawab pertanyaan Ririn, calon kakak iparnya. "Iya, memang ada wanita yang Kak Ali suka. Wanita yang sama yang aku juga suka," jawaban Arfa membuat Ririn membolakan mata saking terkejutnya. "Siapa?" tanya Ririn, dengan hati semakin berdebar keras. Ditambah lagi penasaran dengan siapa wanita yang bisa disukai oleh kakak beradik berwajah tampan dan baik itu, pikir Ririn. "Dia, Vika, sahabat dan tetangga kami," jawab Arfa. "Vika, yang rumahnya di depan itu, yang sering Ali ceritakan." Ririn menatap Afra serius dengan nada penuh rasa ingin tahu. "Iya, apa kamu sudah pernah bertemu dengannya?" tanya Arfa. Ririn menggeleng. "Belum. Tapi aku ingin bertemu, ingin tahu wanita yang sudah disukai calon suamiku," lanjut Ririn. "Aku akan membawamu bertemu dengannya," sahut Ali. Ririn mengangguk antusias. "Sekarang?" tanyanya. Arfa terkekeh. "Dia tidak tinggal di sini semenjak berpisah dengan suaminya," sahut Arfa. Ririn terkejut mendengar perkataan Arfa. Lalu, Arfa menceritakan sedikit tentang Sofika, tentang perjodohan, dan perpisahan wanita itu dengan Faras. Arfa juga menceritakan masa kecil mereka, dan menceritakan seberapa dekat Ali dengan Sofika. Membuat Ririn semakin penasaran ingin bertemu dengan sahabat calon suaminya itu. Di tempat lainnya, di sebuah resort nuansa alam menenangkan, seorang wanita cantik memakai hijab pasmina warna hitam, dengan pakaian berupa terusan warna salem, tampak duduk dengan secangkir coklat panas di hadapannya. Matanya menatap lurus ke arah sebuah danau buatan yang ada di resort itu. "Bu Vika, ada tamu," ucap seorang karyawan wanita yang masih muda. "Iya, wanita itu adalah Sofika. Setelah berpisah dengan Faras, dia memang memilih menutup auratnya." Sofika mengangguk dengan seulas senyuman. "Siapa?" tanyanya. Wanita itu sepertinya coba mengingat sesuatu. "Sepertinya pernah datang kemari beberapa kali. Tapi, saya tidak ingat," jawabnya. "Baiklah,
bawa saja kemari, ujar Sofika. Karyawan wanita yang berprofesi sebagai salah satu staf resort itu pun kemudian pamit untuk membawa sang tamu menemui Sofika. Tidak berselang lama tamu yang merupakan seorang lelaki dewasa itu pun sampai di sana bersama karyawan wanita tadi. "Bu, ini tamunya," ujar staf wanita itu. Sofika menoleh. Betapa terkejutnya, baik Sofika maupun sang tamu, yang tidak lain adalah Faras. "Kak Faras," gumam Sofika. "Vika, kamu makin cantik pakai kerudung." Mata Faras menatap penuh keterpaksaan wanita mantan istrinya. Tadinya, dia bingung karena staf wanita itu malah mempertemukan dirinya dengan wanita berhijab, bukannya Sofika. Ternyata, Sofika sudah merubah penampilannya sekarang. "Terima kasih," sahut Sofika dengan seulas senyuman, setelah mampu menetralkan debar jantungnya. "Silakan duduk," ujar Sofika. Faras duduk berhadapan dengan Sofika. Sesekali Faras mengembuskan napas pelan dan gusar. "Ada apa ingin bertemu?" tanya Sofika. "Aku ingin meminta maaf sama kamu, untuk..." "Tak usah diungkit lagi yang sudah berlalu, aku sudah memaafkan kamu. Di antara kita sudah selesai, kamu bisa maju dalam kehidupan baru bersama Yura. Dan aku akan mencari kebahagiaanku sendiri." Dengan cepat Sofika memotong pembicaraan. "Vika, aku tak bisa melupakanmu. Aku menyesal," ucap Faras dengan penuh emosi. Sofika tertawa pelan. "Apa kamu lupa kalau kamu sudah memberiku talak 3? Faras mendesah, menggusar wajahnya kasar, kemudian mulai mengatakan sesuatu yang membuat Sofika murka. "Kita masih bisa bersama Vika, mulai dari nol. Setelah masa idahmu selesai, menikahlah dengan lelaki lain, setelahnya kamu bercerai dengan lelaki itu dan kita bisa menikah lagi," ujar Faras dengan penuh keyakinan. "Hah, apa? Kamu keterlaluan Kak, bisa-bisanya memberikan ide gila. Lagi pula siapa yang mau sama kamu? Lebih baik kamu pulang sekarang." Sofika sampai berkata dengan berapi-api saking emosinya mendengar perkataan dari mantan suaminya itu. "Aku tahu, kamu itu sangat mencintaiku Vika." Faras mengepalkan tangannya. "Iya benar, tapi itu dulu sayangku," ejek Sofika. Lalu dia berdiri dan pergi meninggalkan Faras yang tampak memasang muka masam dan kekecewaan. "Dis sudah gila," gumam Sofika sambil mengelus dada. Seminggu sudah dari kejadian itu, tapi Faras ternyata malah menyewa kamar resort dan terus berusaha memenangkan hati Sofika. Membuat Sofika sangat marah dan jengkel dibuatnya. "Kak, pulanglah kamu, aku tidak enak sama orang lain. Kamu itu tidak pantas terus membuntuti aku," ucap Sofika dengan pelan, namun jelas ada nada penuh penekanan dan kesal di dalamnya. "Beti aku kesempatan Vika, mohon Faras." "Tidak bisa dan tidak mau," dengan tegas Sofika berkata. Di saat bersamaan datanglah seorang staf yang mengatakan ada seorang wanita mencari Sofika saat ini. "Iya, bawa saja kemari," ujar Sofika kepada stafnya. Tidak berselang lama, stafnya datang bersama dengan seorang wanita muda. "Oh, rupanya di sini kalian senang-senang dasar murahan." Ternyata Yura yang datang. Bahkan kali ini, perutnya sudah sedikit tampak membuncit. Sofika sampai terkejut mendengarnya, lalu menggeleng. "Ini tidak seperti yang kamu bayangkan," ujarnya. Faras menggenggam tangan wanita itu. "Diam kamu Faras. Lihat perutku buncit karena ulahku, tapi kamu malah mencari mantan istri gatalmu itu." Sungguh tajam perkataan Yura, membuat Sofika marah. Lalu mengusir mereka berdua. "Pergi kalian berdua dari sini, atau aku akan memanggil security," ucap Sofika dengan berapi-api. Tak mau membuat keributan, Faras menarik tangan Yura dan membawanya ke tempat yang lebih sepi untuk bicara. Tapi, karena rasa penasaran, Sofika diam-diam mengikuti. Dia bersembunyi dan mengintip Faras yang bertengkar dengan Yura. "Gila kamu Ra,
Apa-apaan datang ke sini? Ucap Faras dengan jengkel. Aku tuh istri kamu sekarang. Kenapa kamu masih mengejar wanita itu? Ujar Yura sambil memukuli Faras dengan membabi buta. Sofika terkejut mendengar mereka sudah menikah. Kok dia tidak diberi tahu ya? Dia diam masih mengintip. Soal kehamilan Yura, dia sudah tahu bahkan sebelum mereka resmi berpisah. Diam kamu. Aku bahkan tak berniat menikahimu, andai kamu tidak hamil. Plak. Bahkan Faras menamparkan pipi Yura untuk pertama kalinya. Yura meringis sambil memegangi pipinya, tapi dia malah memeluk dan meminta maaf kepada Faras. Melihat hal itu, Sofika terkejut dan merasa geram. Sebagai sesama wanita, rasanya tidak terima saja ada wanita lain yang diperlakukan tidak baik, apalagi oleh suaminya sendiri. Sofika keluar dari persembunyian, lalu menghardik Faras. Kak, kenapa kamu pukul dia? Apa kamu tak punya perasaan? Dia bahkan sedang mengandung anakmu. Ucapnya marah. Faras jadi salah tingkah dan merasa malu kepada Sofika. Dengan cepat, Sofika meraih tangan Yura, jadi perempuan harus ada harga dirinya. Masa sudah diperlakukan tidak baik, masih saja kamu yang minta maaf. Lalu mengajak Yura pergi. Faras berdiri mematung sendirian, menatap punggung dua wanita cantik yang sempat mengisi hatinya. Kenapa jadi begini, gumamnya. Kring-kring. Di saat pikirannya campur aduk, telepon masuk dari nomor orang kepercayaannya di kantor. Apa? Faras terkejut luar biasa, lalu bergegas check out dari resort untuk menyelesaikan masalah kantornya. Sial. Di sepanjang perjalanan, Faras memukul-mukul setor mobil. Hingga, cekit, mobilnya nyaris tabrakan dengan mobil lain, akibat dia tidak fokus nyetir. Beruntung, dia masih sigap membanting setir ke sisi jalan. Sehingga kecelakaan akibat tabrakan dengan mobil lain terhindari, namun kecelakaan tunggal tak bisa terelakkan. Brak, mobilnya menabrak pembatas jalan.